Sebelumnya welcome back di Gil Enjoy. Alright. Jadi di depan gue ini ada motor Beat FI 2014 starter kasar. Motor ini banyak kendalanya. Tapi di video kali ini yang mau gue bahas adalah cara mengatasi motor ngebul tipis yang bikin oli kalian cepet habis tanpa ada indikasi berlebihan gitu ya. Dan motor ini diperbaiki karena konsumen takut terjadi masalah di kedepan hari seperti motor ngejim, mati mendadak dan yang lain-lainnya. Oke, untuk video lengkapnya kita langsung putar balik kamera. Let's go, check it out. Yang belum subscribe juga bosku, biar kalian jadi semangat bikin video. Itu gratis bos, nggak bayar. Oke, let's go. Kenapa gue membelah mesin? Karena supaya pasti dalam gue melakukan vonisan. Intinya juga biar akurat 100% sesuai dengan yang rusak dan jangan sampai gagal atau salah memvonis. Kemudian juga motor ini karena ngebul, jadi akan kita lakukan perbaikan di bagian blok silindernya dan juga sekernya. Kemudian di suara tengah mesin ini ada suara serak-serak dan kasar-kasar ya. Intinya kita mau cek suara mesin kasarnya ini penyebabnya dari mana dan yang rusak itu apa. Kalau masih bisa dipakai gue akan pakai, cuman kalau memang estimasinya nggak lama ya gue akan saranin untuk ganti. Semua balik lagi terserah ke si konsumen tersebut. Karena kebetulan si Mas Gigin ini setuju dan ACC, ya udah akhirnya gue melakukan perbaikan untuk turun mesin ini dan gue belah mesinnya. Oke, video ini sangat bermanfaat, kalian pantengin terus. Semoga ini bisa berguna buat kalian dan kalian terhibur. Oke teman-teman, singkat aja video ini ya. Ini deadline harus cepet jadi motor ini. Jadi keluhan motor ini tuh motornya geter, terus gerdek, tenaganya juga berkurang. Dan kalau indikasinya itu yang pertama dijelasin sama orangnya atau si Mas Gigin yang punya motor ini bilang kalau motornya ini pernah kehabisan oli. Dalam garis bawah gue kasih tahu ke kalian semua, kalau motor yang pernah kehabisan oli, andaikan dia nggak berefek saat ini, dia akan berefek di kedepan hari. Jadi si oli motor Beat kasar ini yang gue lagi kerjain ini, motornya suka kehabisan oli sendiri, atau olinya lebih cepet habis lah ketimbang motor normal. Itu dikarenakan ada kebocoran dari bagian kopnya mana? Dari bagian sini. Nah, ini kan kalian bisa lihat ini kotor banget, ini kerak. Ini adalah oli yang berhasil naik melewati ring shaker terus ke atas, kemudian ngendap di ruang bakar. Nah, ketika diledakkan menimbulkan detonasi, jadi bikin kerak atau kotoran oli kayak gini. Jadi ini kan, nah ini kalian bisa lihat keraknya ya. Singkat cerita, seal clamp-nya otomatis jadi kena. Ini belum gue bongkar, belum gue sikir juga, belum gue bagusin juga. Yang jelas kita servis atau kita tune up lah hitungannya. Kita akan sikir ulang juga. Kita akan bersihin ini, kita bikin jadi kinclong ya bos. Terus juga seal-nya kita ganti semua. Udah gitu aja sih untuk memadatkan kompresi di bagian motor ini ya. Untuk di bagian ruang bakar atau di silinder kop ini. Ini piston sebelumnya, ini untuk piston yang baru. Ini kita overset 50. Karena supaya kita nggak mau kerja dua kali. Suara motornya juga udah berisik, jadi kalau dicopot tanpa rumah roller, hanya pakai starter doang, ini suaranya kedengaran banget sama suara si stang shaker tersebut. Jadi kenapa ini merembet penyakitnya? Karena nggak ada oli. Jadi ketika besi semua berputar atau bersentrifugal, ketika nggak ada pelumasnya, otomatis akan memberikan daya yang luar biasa untuk gesekannya ya. Nah, terus kemudian yang rusak itu selain kop dan silinder itu jatuh. Nah, ini juga udah kita honing, udah kita coulter juga, udah beres lah, udah kinclong, tinggal pasang jos. Kemudian merembet ke bagian stangnya. Kemarin stangnya ini oblak, jadi terpaksa kita ganti juga stangnya. Kemarin gue dengerin tanpa rumah roller, si stang ini tuh bunyi tek 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 tek. Terus ada bagian ngegeseknya. Nah, ngegeseknya itu untuk bagian bearing ya. Kemarin bearingnya ini oleng, ini bearingnya udah kita ganti. Terus stangnya juga. Yang jelas ini udah enak, udah normal dan gak geter juga. Terus suara stangnya ini udah padat. Kemudian suara bearingnya udah halus, selesai. Jadi yang rusak itu adalah itu tadi yang gue bilang. Kalau untuk bagian kebocoran dan tenaga itu berpengaruh untuk bagian shaker ini ya, sama kompresi di ruang bakar ini. Kemudian kalau untuk geternya itu timbul dari sini. Mau CVT-nya di apapun, diapain kayak gimana pun nggak bakal sembuh kalau pusat utamanya atau jantungnya kita nggak atasi ya. Suara kasarnya dari sini, terus suara ngegeseknya juga dari sini. Motor ini banyak yang gue kerjakan, nggak cuman itu. Cuman di video ini gue hanya membahas untuk bagian
yang ini aja ya, gua nggak jelasin detailnya motornya apa aja yang gue benerin karena makan waktu banget. Jadi waktu ngopinya ini berkurang bos. Pokoknya yang jelas motor ini dipakai selalu jarak jauh, lumayan lah untuk dia kerja. Jadi karena waktunya ini mepet banget dan ini hujannya nggak berhenti-berhenti, ya udah kita langsung pasang aja bos, biar nggak kelamaan ya. Nanti akan gue lanjutin videonya kalau motornya udah kita trap ya. Jadi ini untuk penampakan si ruang bakar atau si kopnya itu ya. Ini habis kita bersihin, terus udah kita secure juga untuk bagian klepnya ini. Dan juga udah tinggal kita pasang, kita ganti dulu seal klepnya sama beberapa ringnya. Ini untuk nokennya aman, pernya semua aman, ntar businya aja kita ganti. Oke, jadi gitu aja untuk di ruang bakar atau silinder kop ini ya. Bikin konten itu capek banget, ditambah harus nge-bengkel, jadi nggak rugi kalau kalian subscribe sekarang juga supaya gue semangat. Oke, kalau ada yang bingung tanya di kolom komentar, kalau minta request video tanya di kolom komentar. Thank you, subscribe gratis. Oke teman-teman, jadi motornya ini udah beres, tinggal di bagian fitting aja yang gua akan kerjakan nanti. Jadi untuk video kali ini, kalau kalian punya motor yang pernah kehabisan oli, kalau nggak sekarang, one day pasti akan rusak. Bukannya gue mendoakan, tapi memang seperti itu karena kerjaan gue begini dan yang sering gue alami seperti ini gitu ya. Jadi kalau kalian punya pertanyaan, silahkan kalian tanya di kolom komentar. Siapa tahu gue bisa jawab cepat dan gue bisa bikin videonya juga. Seperti biasa, Gila Legend selalu minta maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Gue minta maaf. Selebihnya terima kasih untuk dukungan kalian dan jangan lupa kalian subscribe di bawah, itu gratis, nggak bayar, buat supaya Gila Legend semakin semangat buat berkarya dan bikin video. Jadi udah, gua rasa gitu aja. Terima kasih buat semuanya. Di atas langit masih ada langit. Thank you so much for watching. Terima kasih buat dukungan kalian selama ini. Dan juga stay tune terus di Gila Enjoy. See you, bye bye next time.